Mau Jepang, mau Korea, mau Taiwan, pokok Kamboja 60 juta resik. Mangkat harum, mulai almarhum, padang dalane jembar rezekine ilang jeroane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, saya Stephen Octavianus Simanjuntak. Saya Wahyu Mega Saputra. Saya berasal dari Sumatera, lebih tepatnya di Stabat, Langkat. Kami mewakili 7 orang Indonesia di sini. Kami berada di kantor polisi Hanokville, Kamboja sudah 116 hari semenjak 2 Februari 2025. Dan kami memohon kepada pihak terkait, ya Bang ini Evan bisa menolong kami, siapapun, khususnya terlebih khusus Kedubes Indonesia yang ada di Kamboja. Kami minta mohon sekali Pak, tolong perhatikan kami Pak, karena sampai saat ini kami tidak tahu alasannya kenapa kami sudah begitu lama di tempat ini. Kami memiliki dokumen yang lengkap, dan yang lebih membuat kami bingung lagi, ada beberapa dari kami sudah dipulangkan, dan banyak sekali orang-orang yang sudah dipulangkan, tetapi kami masih berada di tempat ini, dan kami sudah sangat kesulitan Pak, karena kami memiliki keluarga juga yang untuk kami nafkahi. Kami hanya minta tolong bisa diproses dipulangkan dengan cepat Pak. Semoga yang pihak terkait yang bisa membantu kami menerima keluh kesah kami dan meresponnya dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Dan kami juga sudah banyak meminta pertolongan kepada pihak-pihak yang berwajib. Adapun Miss Uni, ada BP2MI, dan ada lainnya yang kami minta bantu, tapi untuk saat ini KBRI juga kami sudah minta bantu, tapi untuk saat ini juga mereka belum ada respon yang baik untuk kapan kami dipulangkan. Jadi buat Bang ini Evan, mohon bantuannya Bang. Kami di sini di tanggal 4 ini, di tanggal 4 bulan 6 ini kami tetap pas menginjak di 4 bulan Bang. Jadi mohon bantuannya Bang. Saya mohon 1000 kali mohon Bang, agar bisa cepat kami diproses Bang. Dan ini banyak warga Indonesia Bang yang ada di sini Bang. Tuh Bang. Jadi buat Bang ini Evan, tolong Bang. Dan buat Pak Dubes, saya minta tolong sekali Pak, agar kami lebih diperhatikan dan dilihat Pak. Jangan hanya kami komen, kami chat, tapi tidak ada membalas Pak. Mohon bantuannya Pak. Karena pun beberapa polisi yang baik di sini peduli dengan kami juga, mereka pun juga bingung kenapa proses kami lama dan menyuruh kami untuk mendesak kedutaan. Ya, mungkin gitu aja Bang. Terima kasih. Assalamualaikum. Ini keadaan kami di sini Bang, kalau tengah malam Bang. Kami tidur di sini. Jadi kalau malam itu, kalau pas lagi kena hujan, kami nggak bisa tidur Bang. Apalagi nih kan di Kamboja lagi musim hujan Bang. Jadi ya kami nggak tidur. Di sini tuh kebanyakan warga Indo Bang, warga Indonesia semua. Nah, kalau di sana tuh oren Bang, yang di karantina. Cuman ini nggak bisa saya ambil videonya ke sana Bang. Ditangkap, diserahkan ke KBRI, lalu dijemput perusahaan. Tiba-tiba difasilitasi secara ekspres pulang ke tanah air. Sementara mereka ada yang sampai 4 bulan di tahanan. Kepanasan, kehujanan, kedinginan, bahkan terkadang harus kelaparan. Belum jelas kapan mereka bisa dipulangkan ke tanah air. Terkesan tebang pilih, bukan? Pemerintah yang seharusnya melindungi malah membiarkan warganya menjadi korban. Perdagangan manusia masih menjadi bayang-bayang yang menghantui. Apakah ini yang disebut melindungi? Janji-janji manis, tapi tindakan kosong. Perdagangan manusia terus berlanjut, sementara pemangku kepentingan sibuk dengan pencitraan. Lalu, kapan waktunya untuk bertindak nyata?
Pemerintah seolah-olah tidak serius menangani kasus perdagangan manusia. Janji-janji kebijakan yang dibuat terkesan hanya retorika belaka. Sementara itu, korban terus berjatuhan dan pelaku tetap berkeliaran. Ketika kasus perdagangan manusia terus meningkat, pemerintah sepertinya lebih fokus pada hal-hal lain. Apakah ini bukti bahwa perlindungan terhadap warga negara bukanlah prioritas? Puluhan WNI yang dibebaskan dari pusat penipuan di Myanmar tiba di kota perbatasan Thailand, Mae Sot pada Kamis 27 Februari sebagai bagian dari upaya pemulangan berskala besar yang sedang berlangsung. Dua bus yang membawa WNI di dalamnya melaju melintasi jembatan persahabatan Thailand-Myanmar kedua disertai pengawasan polisi. Bus tersebut akan melintasi pos pemeriksaan, termasuk pemeriksaan kesehatan dan proses verifikasi identitas untuk membantu menentukan status mereka sebagai korban pusat penipuan atau karyawan legal. Jumlah pasti WNI yang tiba di Thailand pada Kamis belum diverifikasi. Lebih dari 7.000 orang dari seluruh dunia ditahan di kota perbatasan Myanmar saat mereka menunggu untuk pulang setelah dibebaskan dari pusat penipuan daring sebagai bagian dari tindakan keras Thailand, Myanmar, dan Tiongkok yang sedang berlangsung. Pemulangan berskala besar ini membebani sumber daya pemerintahan Thailand dan membuat pemulangan beberapa orang tertunda. Ke-7.000 orang itu hanyalah sebagian kecil dari ratusan ribu orang dari seluruh Asia Tenggara. Mereka sering dibujuk untuk bekerja di gedung-gedung di Myanmar, Kamboja, dan Laos, tempat mereka bekerja untuk melakukan penipuan terhadap orang-orang di seluruh dunia melalui hubungan asmara palsu, promosi investasi palsu, dan skema perjudian ilegal. Banyak yang berakhir di daerah-daerah ini direkrut dengan alasan palsu dan berakhir terperangkap dalam perbudakan virtual. Upaya penindakan dan pemulangan dilakukan tak lama setelah Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra berkunjung ke Beijing awal bulan ini, di mana ia memberitahu pemimpin Tiongkok Xi Jinping bahwa Thailand akan menindak jaringan penipuan tersebut. Tepat sebelum kunjungannya, Thailand memutus pasokan listrik, internet, dan gas ke beberapa daerah di Myanmar yang menjadi tempat pusat penipuan di sepanjang perbatasan dengan alasan keamanan nasional dan kerusakan yang diderita Thailand akibat operasi tersebut. Awal bulan ini sekitar 260 orang dari 20 negara berbeda, mulai dari Ethiopia hingga Brasil dan Filipina, menyeberang dari Myanmar ke tahanan Thailand sebagai bagian dari penindakan yang sedang berlangsung. Juru bicara Kementerian Pertahanan Thailand, Tanativ Sawangsang, mengatakan banyak dari mereka telah kembali ke negara asal mereka sejak saat itu, tetapi 140 orang masih berada di kamp militer Thailand sambil menunggu pemulangan. Kalau lu mau hidup, lu harus rekrut orang. Itu yang banyak orang juga tidak tahu gitu. Ada yang terpaksa merekrut demi agar istilahnya mereka tidak disiksa atau kehilangan nyawa lah. Tempat tinggal, makan, kesehatan, pokoknya semua udah ditanggung oleh perusahaan. Nah itu yang membuat saya tertarik, bukan gaji. Makanya kan orang-orang kan beranggapan pasti karena ini gaji besar, bukan itu. Yang pun dibawa ke negara konflik, kalau kita tuh yang jual ke Myanmar dan kita tuh kerja di perusahaan ibu. Awalnya cuma hukuman militer, lama-lama memang siksaan fisik. Itu udah melihat darah di lantai itu udah satu orang itu disiksa sama 8-10 orang dengan berbagai macam alat siksaan ya. Ada besi, alon, rotan, cambuk kulit, cambuk kawat, alat setrum. Sayangku pokoknya dari bulan Januari itu saya udah selalu diancam, kamu berguna, perusahaan ini akan jual. Saya bilang mau nominalnya berapa, tidak akan ada yang saya dan keluarga saya untuk menebus saya gitu. Ya udah, kami kasih keringanan. Kamu kalau bisa berangkat 5 orang, perusahaan ini nanti kita mau pulang.
pikir oh yaudah kita jadi dijual gitu kan, ternyata pas udah di luar tuh kita kalau udah ada yang say hi lah di Instagram, Facebook, udahlah blok aja langsung.